Langit hitam dipadati gumpalan awan kelabu. Nusa Jawa yang terapung di permukaan laut bergetar dalam selimut kabut ketakutan, kegelisahan, keresahan dan kecurigaan yang menyebar di segenap penjuru hingga sudut-sudutnya. Terang matahari dan cahaya rembulan purnama tidak mampu lagi mengusir kabut tebal yang menerkam ujung terdalam jiwa manusia yang hidup di atasnya. Namun seiring melesatnya waktu, langit pun terang tanpa awan biru. Berbeda dengan langit biru terang tanpa awan, di permukaan Nusa Jawa kabut masih kuat dan pekat menutupi seluruh penjuru kehidupan para penghuninya. Bagaikan gembala memelihara ternak di tepi hutan yang banyak harimau dan serigala, demikian para penghuni Nusa Jawa saling melirik dan mencuri pandang dengan sorot mata penuh curiga, seolah-olah menghadapi ancaman hewan buas. Bayangan-bayangan hewan buas dan hantu-hantu mengerikan berkeliaran di tengah gumpalan kabut, menyeringai, meraung, melonglong, melenguh, dan mengeram bagai makhluk haus darah mengintai mangsa. Gerangan apakah yang terjadi di negeri subur dan makmur berlimpah padi, buah-buahan, susu dan madu itu? Lebih sewindu lalu, menurut cerita burung yang menyebar dari mulut ke mulut, terjadi prahara yang mengerikan dan menabur kebinasaan di Nusa Jawa. Prahara itu akibat benturan dahsyat dua angin berkekuatan besar yang membadai. Yang satu adalah badai merah yang datang dari arah barat, sedangkan yang lain adalah badai putih yang datang dari timur. Padahal kedua badai itu pada awalnya sama, yaitu angin sejuk dan segar yang berhembus sepoi-sepoi membasahi pepohonan, rerumputan, serta bebatuan. Penyebutan nama badai merah yang berhembus dari barat dinisbatkan kepada sang penebar badai, Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar, Tanah Merah, yang digolongkan sebagai pembangkang. Karena itu, para pengikutnya disebut golongan abangan yang memiliki makna pengikut Syekh Siti Jenar. Dengan adanya sebutan abangan, maka kesukaan orang Jawa untuk menyamanyamakan dan mengaitkan satu hal dengan yang lain pada gilirannya memunculkan sebuah putihan yang selain dihubungkan dengan pakaian mereka yang serba putih juga dikaitkan dengan kata patuh atau mutbi'an. Munculnya sebuah golongan putihan membawa perkembangan yang lain lagi. Jika sebelumnya golongan abangan dinisbatkan sebagai pengikut Syekh Siti Jenar, maka dengan pemaknaan patuh, maka golongan putihan menimbulkan asumsi tidak patuh alias membangkang kepada golongan abangan. Demikianlah para pengikut Syekh Siti Jenar dicap sebagai golongan pembangkang, bahkan murtad. Menurut cerita, benturan dua badai berlawanan arah itu puncaknya terjadi di Kesultanan Demak, pusat kekuasaan Islam yang paling awal di Nusa Jawa. Tragisnya, prahara yang merupakan bagian dari drama di atas panggung kehidupan itu adalah benturan antara angin Islam dan angin Islam sendiri. Tragedi anak manusia apakah yang sedang berlangsung pada zaman itu? Pada perempat abad ke-16 Masehi, angin sejuk Islam yang dibawa oleh penyebarnya sedang berhembus kencang dan membadai di pantai utara Nusa Jawa. Bagaikan tiupan dari tengah samudera melanda gugusan pantai, demikianlah angin hijau yang semula sepoi-sepoi membasahi kegersangan jiwa para penghuni negeri yang telah letih dipanggang hingar-bingar tungku peperangan itu berangsur-angsur menjadi badai yang menggetarkan. Hal itu berlangsung ketika Menara Gading Majapahit pernah menebarkan zaman keemasan di segenap penjuru negeri telah tidak berdaya lagi. Padam, terpuruk menjadi reruntuhan puing yang dihuni tikus, anjing geladak, burung gagak, rayap, dan kuman penyakit.
Di tengah meredupnya cahaya kekuatan Majapahit, angin sejuk Islam secara menggelombang mulai bertiup di pesisir utara Nusa Jawa, bermula dari Gresik, Tuban, Ampel Denta, dan Bintara. Angin sejuk itu menumbuhkan benih-benih kehidupan di reruntuhan negeri yang gersang, bagaikan angin pengiring awan yang menurunkan rinai hujan. Begitulah ia membasahi kegersangan jiwa penghuni negeri dengan siraman air ruhaniah. Setapak demi setapak, tunas-tunas kehidupan ruhani mulai tumbuh menghijau di tanah kerontang. Gumpalan awan membawa hujan semakin berarak ke segenap penjuru negeri. Pada saat hampir bersamaan, di bagian barat Nusa Jawa, tepatnya di Lemah Abang, di telatah Nagari Caruban, bertiuplah angin sejuk Islam yang membawa gumpalan kabut, menerobos hutan, menembus gunung, lembah, bukit, jurang, dan pesawahan yang dicekik kemarau panjang. Gumpalan kabut yang memuat butir-butir itu membasahi setapak demi setapak hamparan lembah, bukit, gunung, ngarai, dan juga kemanusiaan yang sudah gersang tanpa makna. Menara Gading Galuh dan Pajajaran yang pernah memancarkan warna keemasan telah tidak berdaya, kini terpuruk menjadi reruntuhan puing kemanusiaan yang menyedihkan. Hembusan angin sejuk Islam yang bertiup makin kencang dari dua arah yang berlawanan itu ternyata tunduk pada hukum alam. Saat mereka bertemu pada satu pusaran, tiba-tiba berubah menjadi puing beliung berkekuatan raksasa yang berpusar dahsyat melanda dan membinasakan segala yang diterjangnya. Keduanya bertumbuk, dorong-mendorong pun berlangsung seru. Namun, kekuatan dahsyat angin dari timur terbukti memenangkan pergulatan, sehingga prahara Islam yang membawa gumpalan kabut itu terdorong ke arah barat. Bagaikan al-maut menggiring wadiabala, begitulah prahara kemanusiaan itu tanpa kenal ampun melanda pedesaan, meluluh lantakan rumah, sawah, pasar, kebun, kandang hewan, hutan, lembah, bukit, dan gunung. Di tempat-tempat angin menderu, terhamparlah citra kebinasaan al-maut, kepala terpisah dari tubuh, luka menganga, darah mengalir, air mata membanjir, derita menggenang, kegelisahan mencakar, keresahan menerkam, ketakutan mencekik, kepanikan merajalela, kematian mengintai di setiap sudut kehidupan. Kebinasaan tampaknya belum cukup mengukir tragedi kehidupan anak manusia. Iblis, anasir kegelapan yang terlaknat dan terusir beserta wadiabalanya bagaikan kawanan gagak pemakan bangkai memencar segala penjuru negeri seusai badai berlalu. Kawasan gagak hitam wadiabala perwujudan iblis itu terbangun sambil berkaok-kaok mengerikan, menebar fitnah, memangsa siapa saja yang ditemuinya, memunguti serpihan daging dari mayat yang bergelimpangan.